Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aihaiko Puspitasari, saya dari kelas 11 MIPA 3. Pada video kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang sistem koordinasi, sistem saraf, jenis-jenis sel saraf, dan mekanisme sinopsis penghantar impuls. Selamat menyaksikan. Ini dia sistem koordinasi, sistem saraf, jenis-jenis sel saraf, dan mekanisme sinapsis. Sistem koordinasi sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama sistem saraf, yang kedua sistem alat atau indera, dan yang ketiga sistem endokrin atau hormon. Dan selanjutnya sistem saraf. Sistem saraf merupakan jaringan kompleks yang memiliki peran penting untuk mengatur setiap kegiatan dalam tubuh. Beberapa fungsi sistem saraf yang sering kita dengar adalah untuk berpikir, melihat, bergerak, hingga mengatur berbagai kerja organ tubuh. Dan sel saraf atau neuron adalah unit kerja sistem saraf pusat, terdiri dari 12 infus kranial, semua nervus spinal dan cabangnya. Fungsinya sebagai penghantar informasi berupa rangsangan atau impuls. Dan ini merupakan struktur sel saraf. Yang pertama, dendrit berfungsi untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. 2. Badan sel berfungsi untuk menerima impuls atau rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke neurit atau akson. 3. Inti sel atau nukleus berfungsi sebagai pengatur kegiatan sel saraf atau neuron. 4. Neurit atau akson berfungsi untuk meneruskan impuls dari badan sel saraf ke sel saraf lainnya. 5. Selubung mielin berfungsi untuk melindungi neurit dari kerusakan dan mencegah impuls bocor. 6. Sel syahwan berfungsi untuk mempercepat jalannya impuls, membantu menyediakan makanan untuk neurit, dan membantu regenerasi neurit. 7. Nodus Ranvier berfungsi pelindung akson yang membungkusnya, namun selubung ini tidak membungkus secara keseluruhan, dan yang tidak terbungkus. Dan terakhir, 8. Sinopsis berfungsi untuk mengirimkan impuls dari akson ke dendrit di sel saraf lain. Dan selanjutnya adalah jenis-jenis sel saraf yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama saraf sensorik atau afren, yang kedua interneuron, dan yang ketiga saraf motorik atau efren. Saraf sensorik adalah saraf yang mengirimkan rangsang dari daerah reseptor atau indera menuju sistem saraf pusat. Interneuron adalah saraf penghubung yang banyak terdapat di otak dan sumsum tulang belakang. Saraf motorik adalah saraf yang mengirimkan rangsang dari sistem saraf pusat menuju efektor atau penanggap rangsang. Dan ini adalah sel saraf berdasarkan bentuknya yang terbagi menjadi 3, yaitu bipolar, unipolar, multipolar. Yang pertama ada bipolar, yaitu memiliki 2 juluran yang terdiri dari dendrit dan akson, misalnya reseptor telinga, mata, dan hidung. Yang kedua ada unipolar, yaitu neuron bipolar yang hanya memiliki 1 juluran dari badan sel karena akson dan dendritnya. Dan terakhir yang ketiga yaitu multipolar, memiliki 1 akson dan 2 dendrit tetapi bisa juga lebih. Oke, mari kita lanjut ke pembahasan yang terakhir yaitu mekanisme sinapsis. Mekanisme sinapsis adalah zat kimia atau impuls disalurkan dari akson ke dendrit dengan cara difusi sederhana. Secara fungsional, sinapsis sangat penting karena merupakan titik tempat diaturnya arus impuls yang melalui susunan saraf. Tidak semua impuls yang tiba di sinapsis diteruskan ke neuron berikutnya. Jadi di sini sinopsis itu adalah titik temu antara terminal akson salah satu neuron dengan neuron lain yang terjadi dalam satu arah. Nah, apabila impuls itu sampai pada sinapsis, maka neuron akan mengirimkan neuron transmitter, lalu neuron transmitter ini akan dibawa oleh vesikula sinapsis menuju ke membran prasinapsis. Lalu, impuls tersebut akan membuat permeabilitas membran prasinapsis terhadap ion Ca2+ meningkat atau terjadi dipolarisasi sehingga ion Ca2+ ini akan masuk dan akan merangsang vesikula sinapsis untuk menyatu dengan membran prasinapsis. Dengan bersamaan, neuron transmitter akan dilepaskan ke dalam celah sinapsis melalui eksositosis, dan dari celah sinapsis tersebut maka neuron transmitter ini akan berdifusi menuju ke membran vaskasinapsis. Setelah impuls dikirim, maka membran vaskasinapsis ini akan mengeluarkan enzim untuk menghidrolisir neuron transmitter. Enzim tersebut misalnya seperti
asetilkolinterase yang menghidrolisir asetilkolin menjadi kolin dan asam etanot. Setelah itu oleh vesikula sinapsis. Hasil hidrolisir atau koin dan asam etanot akan disimpan sehingga sewaktu-waktu bisa digunakan kembali. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.